Rasulillah Habibina syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh wa bashiruhu wa nadhiruhu alladhi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka salam. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ana faratukum al-haud. Para jamaah hadirin muslimin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta tempat-tempat beribadah, para pengunjung taman surga, para pecinta majlis ta'lim, tentunya para pecinta baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkah Nabi Muhammad kita menjadi mulia, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang pertama, berkah Nabi Muhammad Allah berikan hidayah kepada kita. Kemuliaan yang kedua, berkah Nabi Muhammad kita mengenal agama Islam, mengenal syariat Allah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal larangan-larangan Allah, mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama akan dituntun beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad tidak bisa dibanding-bandingkan. Nabi Muhammad buatan saged dibanding-bandingke, disaing-saingke. Karena ada yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang lebih istimewa, kang sami boten enten. Itu harus dados keyakinan yang seken di hati saya panjenengan. Yang sama dengan Nabi Muhammad tidak ada. Terasa sinten Habib? Siapa yang bilang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, menantu Kanjeng Nabi Muhammad, sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dipuji langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya pusatnya ilmu
dan Ali bin Abi Thalib pintunya. Siapa yang ingin mengarungi samudra ilmu Nabi Muhammad harus lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setunggal wedal nate ditangleti kali setunggal tiang. Tabiin. Buatan terpanggil Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ketemu sama orang-orang yang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terpanggil Sayyidina Ali di antaranya. Tiang niki terus tanglet, terus pundi bagaimana, ceritakan kepada kami wahai Sayyidina Ali, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dengan jawaban yang panjang, para hadirin, saya mengutip di bagian terakhir jawaban beliau kepada orang tersebut dan kepada kita kesemuanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan habbah yaqulu na'ituhu lam ara qablah wa la ba'dah mithlah. Siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW pertama kali badihah, siapa yang terpanggil Kanjeng Nabi Muhammad tiba-tiba tanpa janjian, ketepaan, moro-moro terpanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan orang ini tidak tahu sama Nabi Muhammad, maka pasti orang tersebut ketika berjumpa pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad, dia akan habah, terpesona dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkesima kali Kanjeng Nabi Muhammad, terkagum-kagum kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak perhatian berawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah langsung yang muji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad di atas budi pekerti yang luhur, di atas budi pekerti yang agung. Khuluqin azim, budi pekerti yang azim, agung, luhur, besar. Gusti Allah para hadirin barawuh boten nate dawuh bumi dan seisinya besar. Alam semesta dan seisinya agung, azim, tidak pernah. Tapi tatkala nyebut akhlak perangai Kanjeng Nabi Muhammad, Allah sebut Kanjeng Nabi Muhammad khuluqin azim, budi pekerti yang agung, yang luhur, yang besar. Monggo, ini dalil saya panjenengan muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten para bapak, para hadirin, Allah saja muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah mawon dawuh Muhammad kamu di atas budi pekerti yang luhur. Terus saya panjenengan mestinya para hadirin berawuh, seandainya saksikan, nggih monggo disakseni. Para hadirin monggo disakseni. Seumpama semenjak Nabi Adam diciptakan, monggo disakseni, sampai mengke dinten kiamat, seluruh makhluk, manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya 24 jam muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo disakseni niki kersane tambah mantep kula panjenengan. Seandainya semenjak Nabi Adam sampai mengke dinten kiamat, menungsone, jine, hewannya, tumbuh-tumbuhannya muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad 24 jam para hadirin para rawuh. Dibandingkan dengan pujiannya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad
di atas budi pekerti yang agung dibandingkan sama pujiannya Allah, maka pujian saya panjenengan, pujian manusia semenjak Nabi Adam sampai dinten kiamat, sak jine, sak kewane, sak tumbuhannya 24 jam kalah para hadirin dibandingkan sama pujiannya Allah Subhanahu wa taala. Hah? Hah? Tak bisa dibandingkan, ini Allah yang muji. Gusti Allah yang muji. Makanya wonten setunggal sahabat matur tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dalam sehari semalam kula niki ngaturaken selawat teng panjenengan berapa lama Nabi? Terserah kamu. Terserah kamu, terus Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat niki matur Nabi, terus pundi lek kula selawat teng panjenengan seperempat hari. Jadi dari 24 jam dibagi seperempat khusus untuk selawatan teng Kanjeng Nabi Muhammad, muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad. Napa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad? Saya bagus, tapi lek kon tambahi kon luwih apik. Langsung jawab nih ke sahabat. Terus pundi Nabi, kalau setengah hari saya muji-muji panjenengan terus. Dijawab Kanjeng Nabi Muhammad, bagus api. Tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Terus pundi Kanjeng Nabi, kalau 2/3 waktu saya digunakan selawatan muji-muji teng panjenengan. Nabi Muhammad jawab, saya bagus, tapi kalau kamu tambahi itu lebih bagus. Langsung para hadirin sahabat niki matur Kanjeng Nabi Muhammad, saya akan menggunakan semua waktu saya untuk salawat datang panjenengan Nabi Muhammad SAW. Terus apa Bapak hadirin jawaban Kanjeng Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk, idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzanbuk. Kalau kamu gunakan waktumu untuk salawatan terus nang aku, pertama, apa yang kamu pikirkan akan dicukupi sama Allah SWT. Apa yang kamu benak, apa yang ada di pikiran kamu, apa yang di hati kamu, semuanya akan dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo? Monggo? Saya panjenengan berapa waktu yang digunakan untuk muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, terus Bapak hadirin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih pantes kula panjenengan niki terus muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad, ngaturaken salawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wonten setunggal ulama para hadirin warawuh nggih, wonten setunggal ulama sampai matur, sampai dawuh, duh coba karena bukan untuk melaksanakan zikir-zikir yang lain, maka saya akan habiskan waktu saya untuk salawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi? Sampai dalam setunggal hadis qudsi Allah dawuh teng Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk nyampaikan kepada umat, ya Muhammad, man shalla alaika wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat teng Kanjeng Nabi Muhammad 1, Allah balas 10. Siapa yang salawat sama Kanjeng Nabi Muhammad 10 kali, Allah balas 100. Siapa yang baca salawat sama Nabi 100, Allah balas 1000. Siapa yang baca salawat 1000 kali teng Kanjeng Nabi Muhammad, aduh, itu balasannya hanya Allah yang tahu para hadirin. Bahkan disebutkan oleh para ulama, nggih, napa? Setiap amal kula panjenengan antara diterima dan ditolak kali Gusti Allah angin selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, napa kok selawat pasti diterima? Bukan ningali kula panjenengan kang maca selawat boten, tapi ningali langsung teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lihat Nabi Muhammadnya.
Bukan lihat lisan saya panjenengan, bukan lihat saya panjenengan, tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sama Allah SWT. Kalau baca tahlil, baca tasbih, nggih, baca hamdalah, baca basmalah, yang dilihat sama Allah yang moco. Yang dilihat sama Allah yang moco. Kalau dilihat tak khusyuk, tak diterima sama Allah. Kalau dilihat moconya tak sungguh-sungguh, masih dikoreksi sama Allah. Tapi tatkala moco salawat tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak lihat yang baca, Allah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid, bulannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa yang melihat Nabi Muhammad, tiba-tiba dia akan terpesona, terkesima, kaget. Sopo iki? Ini napa? Ini ciptaan Allah satu-satunya ini. Bayangkan para hadirin para rawuh. Nggih, matanya sempurna. Keindahan alisnya sempurna. Keindahan hidungnya sempurna, keindahan lisannya sempurna, keindahan telinganya sempurna, keindahan mulai ujung rambut sampai ujung kaki sempurna, cara bicaranya sempurna, cara melihatnya sempurna, cara bersikapnya sempurna, cara jalannya sempurna, cara duduknya sempurna, semua tingkah laku Nabi Muhammad sempurna. Sampai setunggal sahabat Hasan bin Thabit matur teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kanjeng Nabi Muhammad yang lebih indah dari panjenengan Nabi belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Yang lebih sempurna ciptakan sempurna Nabi Muhammad, zahir batin, ujung rambut sampai ujung kaki, hatinya sempurna, imannya sempurna, Islamnya sempurna, tawaduknya sempurna, syukurnya sempurna, husnudzannya sempurna, syukurnya sempurna, yakinnya sempurna, tawakalnya sama Allah sempurna. Tak ada kurang. Sampai katanya beliau sahabat, koyok-koyok panjenengan Nabi nalikane diciptakan kali Gusti Allah disuruh milih sama Allah. Muhammad, kamu minta mata model seperti apa Muhammad? Muhammad, kamu minta hidung seperti apa Muhammad? Muhammad, kamu minta model rambut seperti apa Muhammad? Muhammad, kamu minta tinggi tubuh berapa Muhammad? Muhammad, kamu minta keyakinan kepadaku seperti apa Muhammad? Muhammad, kamu minta tawakal kepadaku seperti apa Muhammad? Kayak-kayaknya disuruh milih sama Allah. Tidak ada kekurangan. Tidak ada ciri, tidak ada aib para hadirin dimuliakan Allah. Makanya para hadirin kalau ada orang musuh sama kanjeng Nabi Muhammad, memang betul-betul ciloko orang tersebut. Kalau memang ada yang belum masuk Islam, tatkala memandang wajah Nabi Muhammad, memang itu ditulis sama Allah, memang penduduk neraka itu. Kalau saya lihat panjenengan, saya akan nemukan kekurangan banyak di panjenengan. Kalau panjenengan melihat saya, panjenengan akan nemukan banyak kekurangan di diri saya. Siapapun di atas muka bumi ini para hadirin, kalau kita cari kekurangannya ada. Nabi Muhammad SAW boten enten. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kemudian siapa yang kemudian kenal sama kanjeng Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad,
kumpul bersama Nabi Muhammad tiap waktunya, tiap harinya. Duhur bersama Nabi Muhammad, asar kumpul sama Nabi, maghrib isya kumpul sama Nabi, subuh kumpul sama Nabi, serumah sama Nabi, sekamar sama Nabi, satu ranjang bersama Nabi, seperjalanan bersama Nabi, sekota dengan Nabi, sekampung dengan Nabi, selingkungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa para hadirin? Maka orang tersebut pasti ahabbahu, kata Sayyidina Ali, akan cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pasti akan cinta. Jangankan keluarganya Nabi Muhammad, jangankan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir cinta sama Nabi Muhammad. Di Madinah itu para hadirin nggih. Di Madinah itu ada kelompok Yahudi. Itu mereka sudah mengikat janji kepada Nabi Muhammad. Kalau dibutuhkan perang, siap untuk masuk ke pasukan Nabi Muhammad, bantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak Islam, masih kafir. Tapi kalau diajak perang sama Nabi Muhammad, siap. Hidayah di tangan Allah. Gitu. Kanjeng Nabi Muhammad bakto hidayah cuma nunjukkan saja. Adapun masukkan hidayah ke hati itu hak murninya Allah Subhanahu wa taala. Anggi. Lah Habib kok sudah cinta sama Nabi kok belum masuk Islam? Ya itu hidayah Allah, itu rahasia hidayah Allah. Sehingga diceritakan dalam sebuah kisah tatkala Nabi Muhammad pulang dari peperangan, salah satu peperangan, sampai di tengah jalan Kanjeng Nabi Muhammad istirahat kali para sahabat. Istirahat. Kemudian yang aneh para hadirin Nabi Muhammad ini menjauh, posisi tempat istirahatnya menjauh dari kerumunan sahabat. Ada satu pohon, Nabi berhenti di situ, digantungkan pedangnya sama Nabi istirahat. Nabi manusia, ada capek, ada kesel. Tidur Nabi Muhammad manusia, tidur Nabi Muhammad. Ternyata tanpa sepengetahuan sahabat dan Nabi Muhammad ada musuh yang menguntit ikut dari belakang tanpa sepengetahuan sahabat dan Nabi Muhammad. Seakan mendapatkan kesempatan emas, ningali Kanjeng Nabi Muhammad tanpa pengawalan dan tidur, bahkan sahabat-sahabat juga tidur, langsung bergegas menyerang Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, musuh ini menghunus pedangnya sampai nempel di leher Nabi Muhammad SAW. Kaget Nabi bangun. Seakan sudah mati langkah. Nabi Muhammad tidak bisa untuk melawan karena karena pedang sudah di leher, senjatanya Nabi masih tergantung. Nabi diam kemudian. Kaget. Bangun tidur. Apa kata orang kafir ini? Man yamna'uka minni al-an Muhammad, yang bela kamu sekarang siapa sekarang? Siapa yang bela kamu sekarang Muhammad? Dijawab sama Nabi Muhammad, Bapak hadirin dengan jawaban yang luar biasa. Dengan jawaban kalimat yang istimewa, teristimewa, dari hati yang teristimewa. Jawab Nabi Muhammad, Allah. Bergetar itu orang kafir itu. Pedangnya jatuh berhenti. Dengan cepat dan tangkasnya Nabi Muhammad ambil pedangnya, Nabi serang balik, Nabi taruh pedangnya di leher musuh. Dibalas sama Nabi Muhammad. Terus Nabi bilang, kalau sekarang siapa yang bela kamu? Ditiru sama Nabi Muhammad kalimatnya. Kalau sekarang siapa yang bela kamu? Hai musuhnya Allah, hai orang kafir. Tidak kenal sama Allah. Akhirnya ngomong orang kafir nih, kun khaira akhidin ya Muhammad. Muhammad, jadilah orang yang terbaik kalau mengambil barang yang jatuh. Ini halusnya. Kasarnya, sepuroni Muhammad, minta maaf Muhammad. Nyerah Muhammad. Nabi Muhammad bilang, oke, dengan syarat kau syahadat. Saksikan tiada Tuhan selain Allah, saya utusan Allah. Apa kata orang kafir ini? Kenapa terus itu yang kafir nih ke Bapak Ibu hadirin? Kenapa? Muhammad gini, saya belum yakin sama Islam. Cuman saya jangan dibunuh. Lepaskan saya.
Saya berjanji Muhammad, selama hidup saya tidak mau nyerang sampean lagi. Saya tidak mau nyakiti sampean lagi. Saya tidak mau kumpul sampean. Dan saya tidak mau kumpul sama orang-orang yang nyakiti merangi sampean. Saya janji, saya tidak akan ingkar. Lepaskan saya. Apa yang terjadi para hadirin? Fakhalla sabilahu, dilepas oleh Nabi Muhammad SAW. Pulang para hadirin ke kampungnya. Tidak dibalas sama Nabi Muhammad. Mau bunuh Nabi ini. Tinggal sedikit sudah bunuh Nabi. Dilepas sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang tersebut ketika sampai di kampungnya, pengumuman sama tetangganya, masyarakatnya, keluarganya di kampungnya, apa kata orang kafir tersebut? Jitu min indi khairin nas. Hai masyarakat, hai saudara-saudara, hai tetangga semuanya, saya datang dari sisi manusia terbaik di atas muka bumi ini. Siapa yang bilang ini? Bukan sahabat. Siapa yang bilang ini? Bukan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Yang bilang para hadirin, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir dengan Nabi Muhammad SAW, tapi ngakoni Nabi Muhammad orang yang teristimewa di atas muka bumi ini. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada orang terpanggil kanjeng Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad, kumpul sama Nabi Muhammad, pasti dia akan berucap seperti apa yang saya ucapkan, lam ara qablah wala ba'dah mithlah. Saya tidak pernah melihat baik sebelum Nabi Muhammad ataupun setelah Nabi Muhammad yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama boten enten napa malih yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berhadirin berawuh manusia mulia tersebut, manusia istimewa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi saya panjenengan, Rasulnya Allah yang diutus untuk saya panjenengan menjadi umatnya, menjadi pecintanya, menjadi pengikutnya yang kita dijanjikan oleh beliau. Ana faratukum al-haud. Hai masyarakat Kenteng, hai Banyuwangi, hai masyarakat Indonesia, hai umat Islam, saya ngenteni kamu ya di telaganya Allah ya. Saya ngenteni kamu ya di telaganya Allah ya. Ditunggu Bapak. Ini panjenengan ditunggu sama Nabi Muhammad SAW. Dinteni sama Nabi Muhammad SAW. Mau ditolong sama Nabi Muhammad. Mau disuguhi air telaga Kautsar Nabi Muhammad. Mau didoakan sama Nabi Muhammad. Supaya tidak kepleset di neraka. Mau dituntun ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga pertanyaan. Adakah manusia yang lebih cinta perhatian kepada kita melebihi Nabi Muhammad SAW? Tidak ada perhatian. Walaupun bapak kita, walaupun ibu kita, siapapun saja di atas muka bumi ini, tidak ada yang lebih besar cintanya kepada kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta datang kula panjenengan, sehingga jangan sampai cintanya kanjeng Nabi bertepuk sebelah tangan. Nabi perhatian, cinta sama saya panjenengan yang boten ngereken kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boten nggih. Jangan sampai seperti itu terjadi para hadirin. Sehingga monggo yang semangat saya panjenengan cinta sama kanjeng Nabi Muhammad, kita buktikan dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita menjadi pejuang Nabi Muhammad. Kita menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Monggo kita bela Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad. Semangat tumut sunnah Nabi Muhammad. Ajak anak kita, keluarga kita, didik anak kita, didik keluarga kita, ajak konco-konco kita, ajak keluarga kita untuk mencintai manusia yang hebat ini. Karena dia berjanji akan nolong kita sampai surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibah sa'ilin. Ya Rahmanir Rahim. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Ya Allah, cintakan Nabi Muhammad kepada hati kita ya Allah. Ya Allah, cintakan kita kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, cintakan kita kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, sampaikan nama-nama kita kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kita semuanya ya Allah orang-orang yang disyafaati oleh Nabi Muhammad, yang dituntun Nabi Muhammad ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak cucu kita,
muslimin muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi syafaatil Fatihah.